Mau otak Anda tetap aktif sampai usia tua, memundurkan waktu untuk pikun, ada 3 hal yang perlu Anda lakukan. 1, aktivitas, olahraga secara fisik maupun secara mental. Olahraga secara fisik memicu supaya otaknya juga tetap bekerja dengan baik, dan melakukan aktivitas yang membuat otak Anda tidak berhenti bekerja, misalnya tetap aktivitas, tetap membaca buku, tetap melakukan main game, TTS dan segala macam juga membuat Anda menjadi lebih bugar. 2, bahwa yang namanya otak itu adalah sesuatu benda yang seperti otot manusia. Jadi dia butuh terus dilatih, butuh terus dirangsang supaya tetap optimal dalam bekerja. Kita lalu harus memastikan bahwa dalam siklus 24 jam itu selalu ada kesempatan waktu di mana hal itu tetap dilakukan. 3, selain aktivitas ada sesuatu yang perlu juga kita lakukan dengan rutin, yaitu istirahat. Dalam hal ini tidur. Tidur yang cukup itu penting dilakukan, penting diberikan waktu. Dalam hal ini cukup memang sangat individual. Anda bisa bertanya kepada pemberi layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidur yang cukup akan menjamin tubuh Anda bisa beregenerasi dengan lebih baik, istirahat dengan baik, sehingga tetap optimal untuk jangka waktu yang panjang. Pemirsa, dikasih umur yang panjang itu anugerah rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi pertanyaannya, semakin bertambahnya umur, ada proses aging, degenerasi dan lain sebagainya, ini jadi challenge ya. Challenge-nya apa? Karena mungkin dari sisi fisiologi kita gitu ya, organ dan lain sebagainya katanya mulai menurun fungsinya, kinerjanya dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang mungkin jadi concern ketika kita menjadi tua atau lansia adalah diingatan, yaitu namanya, mungkin kalau kita bilang ingatan pasti langsung relate-nya kemana? Ke Alzheimer. Nah, sebenarnya apa itu Alzheimer? Kan kita selalu berpikir bahwa oh, ini erat kaitannya dengan sel-sel yang ada di otak kita, dan selalu kita pikirnya adalah oh, pikun ya. Nah, apakah memang selalu seperti itu, dan gimana sih cara mendeteksi dininya supaya kita tahu nih dari awal, wah, kita udah mulai mengalami Alzheimer. Makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas gimana caranya mendeteksi dini dari Alzheimer itu sendiri, supaya nanti ketika lansia, kalau dikasih umur panjang sama Tuhan ya, itu hidupnya nyaman, bahagia, dan tenang. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar ingatan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati tamu lama kita yang sudah tidak bersuah nih ya. Ada Dr. Guntara Hari, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Bethsaida Hospital. Halo. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, tambah ganteng, Dok. Sehat ya? Yang jelas tambah tua. Enggak kelihatan, Dok. Udah berapa ribu purnama ya, Dok ya? Enggak duduk di sofa ini. Benar lagi. Semoga sehat terus ya, Dok ya. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas seputar Alzheimer. Kita bahas mitos fakta seputar ingatan dulu. Silahkan. Yang pertama. Nah, ini tuh kayak buah si malakama ya. Jadi apalagi mungkin mereka nggak hanya di usia lanjut aja sih. Maksudnya di usia muda tuh apalagi sekarang tuh stres levelnya mungkin tinggi ya. Pasca pandemi ini mungkin banyak kerja gitu. Nah, akhirnya banyak orang tuh yang kesusahan untuk tidur. Nah, akhirnya mereka mengambil cara instan adalah for some cases mungkin ini memang dibutuhkan. Tapi kalau akhirnya addicted setiap hari dan harus menggunakan itu, yaitu obat tidur, itu katanya bisa berpengaruh pada ingatan dan berujung pada pikun. Betul nggak sih hubungan antara obat tidur dan pikun itu ada hubungan? Kalau kalimat terakhir tidak, tapi kalau kalimat sebelumnya ya. Oh, apa tuh? Saya lupa malah. Saya jawab pertama dulu dengan mitos. Itu mitos. Kenapa? Kecuali kalau addicted. Kalau dia ada kata-kata addicted kan berarti berlebihan, terus menerus, tidak sesuai dengan keperuntukan, harus dan segala macam. Itu iya, nanti akan menyebabkan segala sesuatu udah keturun ya, terutama dalam hal ini berarti dia akan makin pikun dan makin lemes. Tapi kalau tidak ada addicted, tidak. Nah, bagaimana caranya supaya tidak addicted? Oleh karena itu maka yang mengeresepkan obat untuk tidur itu harus yang mengerti, dalam hal ini ya dokter. Saya sendiri sebagai seorang psikiater, 10 dari 10 pasien yang datang dengan kesulitan tidur, 9 orang saya nggak obati dengan obat tidur. Oh, justru. Tetapi saya mengobati dengan ya obat-obatan dan juga dengan cara lain ya, ada kita sebutnya psikoterapi yang berurusan untuk mengatasi sesuatu yang menghalangi seseorang untuk tidur. Cemas, gelisah. Betul. Ya, atau kalau yang secara fisik
kelaparan, kekenyangan, itu ngaruh ya dong. kedinginan, kepanasan, gatal-gatal, pegel linu, segala macam itu yang lalu kemudian kalau itu dihilangkan maka orangnya bisa tidur dengan pules. Kalau itu tidak ada, higiene tidurnya baik, artinya kemudian baru, oh ya dia nggak bisa tidur, baru saya kasih obat tidur. Itu sebabnya kenapa tadi kata-kata adiksi itu, addicted itu benar. Nggak sembarang, karena banyak orang yang salah tembak ya istilahnya ya. Betul. Gara-gara misalnya nih nyeri ulu hati terus apa perih sehingga dia nggak bisa tidur. Dipikirnya nggak bisa tidur saya minum obat tidur. Karena nyeri ulu hatinya nggak hilang, maka obat tidurnya jadi banyak, cenderung lebih banyak dan terus menerus. Karena nyeri ulu hatinya ada terus. Nah nyeri ulu hatinya diatasi, tidurnya bisa oke tanpa obat tidur. Harusnya gitu kan. Ini tapi dikasih obat tidur terus. Jadi dia addicted tadi, berlebihan tadi, ya, itu bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Nah itu dia. Segala sesuatu yang cukup nikmat, segala sesuatu yang Berlebihan. iya hilang nikmatnya, kiamat munculnya. Tapi sebenarnya itu kayak akhirnya di luar adiksi itu sendiri, itu sebenarnya pengaruh nggak sih dok di pikiran dia kayak sugesti gitu? Tidak. Jadi tidur itu adalah privilege. Bahasa Indonesianya apa itu? Kemewahan. Orang butuh tidur itu dalam posisi di mana dia itu nyaman, rileks, santai baru bisa. Maka saya sebagai praktisi hari-hari selalu bilang, Anda mau tidur nyaman, ya Anda rileks dulu. How to relax? Bagaimana caranya supaya bisa rileks, bisa nyaman, Anda akan tertidur. Sedemikian sehingga kalaupun di kereta, tidur dia tetap goyang, nggak apa-apa. Bukan masalah apa-apa gitu loh. Bahkan ada beberapa ekstrim termasuk saya dalam situasi dan kondisi tertentu berdiri sambil tidur tahu. Kenapa? Karena rileks. Oh termasuk ini nggak sih dok? Kalau mungkin yang anak-anak transportasi umum lagi naik Transjakarta atau apa berdiri betul. Bisa tidur? Iya bisa tidur. Bukan karena apa-apa. Karena mereka tuh secara mental, secara fisik tuh rileks. Nggak ada yang dikhawatirkan, nggak ada yang dirasakan nggak enak dan segala macam. Karena memang itu seperti charger ya. Kalau untuk itu gadget kita itu ya dicas dalam keadaan yang mati itu akan lebih cepat kan. Kalau dalam keadaan yang hidup kan ya itu tidur juga kalau dalam keadaan nggak relax ya problem. Oh make sense. Iya sih kalau gadget dalam keadaan mati dicas lebih cepat isinya. Sama orang tidur juga seperti itu. Dan tidur itu sebetulnya waktu yang dibutuhkan amat sangat singkat. Deep sleep hanya 5 sampai 15 menit. Sudah cukup untuk 24 jam biasanya. Itu banyak penelitian yang bilang seperti itu. Walaupun ini ada angkanya keluar dari mulut saya perkiraan ya, ada yang perlu 2 siklus gitu ya. Kan 1 kali siklus itu kira-kira 4 jam gitu untuk tidur. Nah, dalam 4 jam itu deep sleep-nya, tidur dalamnya ada 4 stage yang paling dalam tuh itu hanya 5, 10, 15 menit dan itu udah cukup. Nanti naik lagi terus tidur lagi gitu. Itu oke sebetulnya. Jadi yang kita butuhkan itu kualitas tidur yang lebih baik daripada kuantitasnya doang. Oke. Wah, mantap ya. Jadi jangan sampai berlebihan. Harus pakai resep dokter ya, Dok ya. Dan kalau bisa yang bikin nyaman dulu aja gitu ya. Oke, Dok. Kita lanjut yang kedua. Kopi katanya bisa memperkuat ingatan. Wah, ini kalau fakta akan lebih banyak orang minum kopi nih, Dok. Apalagi sekarang tuh orang lagi coffee lovers tuh banyak di mana-mana. Dengan catatan nggak ini kopinya yang banyak gulainya atau banyak itemnya nih atau gimana? Kopi kalau dia minum kopi sambil melototin orang jadi ingat ya benar. Bahwa kopi adalah sesuatu yang memicu badan manusia menjadi lebih semangat segala macam. Iya, karena dia adalah kelompok stimulan. Itu tepat. Tapi apakah dalam jangka panjang? Ya, ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Ada beberapa bahkan agak jauh gitu dalam tanda kutip. Misalnya dia bilang, oh ya kalau minum kopi rutin dalam dosis yang kecil bisa memperlambat pikun penuaan. Itu masih dalam penelitian ya sebetulnya. Saya sih nggak berani sampai sejauh itu. Kalau ditanya pasien, saya akan selalu jawab, ya pada saat Anda ngopi, oke. Tapi kalau lebih dari itu, ya belum tentu. Pertanyaannya, berapa kopi yang diminum? Kan itu ya. Moderate, pas-pas. Itu masing-masing orang beda-beda. Jadi kalau memang butuh, oke minum. Tapi kalau enggak, ya enggak. Seperti itu. Apakah jangka panjangnya? Ya kita lihat aja deh. Jadi kalau ditanya mitos apa fakta, saya akan jawabnya mitos. Oke. Lebih ke arah mitos. Ya. Oke, jangan sampai nanti kayak, wah gara-gara kemakan omongan ini akhirnya setiap sehari berapa gelas, itu juga berapa cup gitu ya. Dulu ada selebriti Indonesia, Pak X yang kemudian terkenal kalau minum kopi sampai beberapa teko.
1, 2, teko tahu ya? Aku nih kuno bener ya teko. Nggak apa-apa dong. Panci dia ya. Iya, Jadi iya. orang pakai gelas dia pakai panci kan. Oh, wow. Ya lalu kemudian muncullah segala macam efek sampingnya karena dia berlebihan, termasuk hipertensi dan segala. Ya itu betul. Jadi sebetulnya lebih ke arah penggunaannya, sama seperti yang tadi pertama obat tidur, yang kopi juga penggunaannya untuk apa gitu. Menurut teori yang sudah disepakati sekarang itu 150 mikrogram yang adalah kurang lebih 3 gelas ini. Bukan gelas yang kita beli itu ya, itu satu large ya, Dok? yang large apalagi gitu ya, pakai foamnya dan pakai gulanya, aduh itu sih Itu minuman gula rasa kopi kayaknya. no comment, tapi kira-kira begitu. Oke ya. Jadi kalau mau memperkuat daya ingat kayaknya coba pilih opsi yang lain ya. Yes. Kopi sih sedikit oke lah, maksudnya Ya, untuk stimulan. sehari-hari gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hanya lansia yang sering lupa. Jadi buat kita-kita nih yang baru 17 tahun plus ini dong, kita nggak bakal suka lupa gitu. Apakah betul lansia aja? Betul, kalau subjeknya asik. Kalau objeknya nggak asik, ya lupa juga. Karena lupa itu, saya suka bilang begini, apakah Anda lupa atau tidak mengingat? Oh, beda dong. Beda dong, beda dong. Gitu. Saya nggak mengingat tadi apa kameramen di depan kita pakai baju apa, karena saya nggak memperhatikan. Bagaimana saya bisa lupa kalau saya nggak perhatikan, kalau saya nggak ingat dari awal. Itu satu. Kemudian lupa ya karena sudah lihat tapi terus lupa karena fokusnya nggak bisa. Jadi lupa itu sebetulnya kata yang artinya tuh banyak. Lupa karena tidak ingat atau lupa karena memang tadinya ingat terus lupa. Makanya orang bilang kan kalau supaya nggak lupa pengulangan. Pengulangan itu berarti kan kita berusaha untuk mengingat. Seperti itu. Jadi lupa itu macam-macam. Nah, kalau lupa yang untuk orang yang katanya berhubungan dengan pikun dan demensia segala macam itu memang ada kesusahan untuk merecalling namanya, memanggil kembali data yang sudah ada. Lah itu agak lebih spesifik kan, ya, itu lain lagi ceritanya gitu daripada yang tadi. Makanya kalau anak sekolah dibilang kamu nih kalau belajar kok nggak fokus, ya untuk apa fokus? Kok yang penting dengar, aku udah ngerti kok. Bukan masalah ngerti, tapi masalah apakah Anda mengingatnya dengan baik. Sebab mengingat dengan baik dalam hal ini untuk pelajaran misalnya akan membuat recalling menjadi lebih mudah. Misalnya kayak begitu. Makanya ada cerita juga ada orang yang photographic memory. Apa sih itu? Ada sesuatu yang dimana orang itu dia dengan seketika, quote-unquote seketika dalam tanda kutip seketika bisa mengingat segala sesuatu yang bagi orang lain butuh banyak indera. Pendengaran lah, fokus lah, mata lah, apa segala macam untuk bisa mengingat hal yang sama. Maka disebutnya dia photographic memory. Padahal itu ya sebetulnya cuma itu karena dia bisa instan. Itu aja. Jadi kemampuan untuk mengingat gitu. Oke, jadi lupa itu bisa ya dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan macam-macam, ya dan macam-macam penyebabnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Walaupun tadi saya sudah cerita di awal bahwa memang ada lupa-lupa tertentu yang kemudian mengindikasikan misalnya demensia atau pikun ini. Begitu. Oke, jadi tidak hanya berlaku pada lansia ya. Yes. Semua umur juga bisa berlaku lupa atau tidak mengingat. Iya. Ini istilah baru nih hari ini. Thank you, Dok. Oke, kita lanjut yang keempat. Sering stres katanya bikin ingatan menurun. Waduh, bagi kita yang tinggal di Jabodetabek atau kota-kota besar, stres levelnya kan mungkin tinggi. Yes. Berarti apakah ingatan kita juga bakal menurun? Pada saat stres tentu saja dong. Pada saat stres gimana kita bisa ngingat? Orang lagi stres, lagi tegang, lagi khawatir, lagi chaos, ya semua dilupakan. Tapi kalau artinya stres yang terus-menerus selalu menyebabkan orang menjadi lupa, itu tadi apa penjelasan saya sebelumnya. Anda stres sehingga menyebabkan tidak bisa masuk memorinya dengan baik, sehingga tidak bisa mengingat, kan bisa dong. Dari situ arahnya. Kalau mau ditarik benar-benar pertanyaannya artinya apakah stres yang kemudian menyebabkan masalah di dalam dari diri manusia lalu menyebabkan dia sering lupa? Iya bisa, tapi itu kejadian yang agak lebih langka ya. Saya sih lebih pikir karena pada saat orang lagi stres dalam hal ini artinya perasaannya lebih utama, maka ya tentu saja kemampuan dia untuk mengingat yang lebih rendah daripada biasanya. Oke. Tapi Ya, sebenarnya nggak fokus orang bilang kan, ya seperti itu. Tapi kayak tadi mungkin kalau dikaitkan dengan poin sebelumnya, ngomong-ngomong tentang photographic memory mau Ya. ingat, itu sebenarnya masalah ingat atau nggak ingat, orang stres atau nggak, itu kayak kan ada orang kayak saya itu orangnya visual, saya orangnya audio. Exactly, gitu. betul, tepat. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya orang itu tidak semua bagus di semua tempat. Bahasa Inggrisnya enak tuh, all round person. Jarang ada orang yang seperti itu. Ada beberapa tapi jarang. Adanya kuat di visual,
daya ingatnya, dia bisa menerima informasi itu dengan lebih jelas, lebih tepat, lebih lengkap dari penglihatannya. Ada yang lebih pendengarannya, ada yang diucapkan, ada yang dengan peristiwa dipikir. Ya itu orang-orang beda-beda. Nah kalau kebetulan dia yang visual, dia kan bisa ada photographic memory. Begitu caranya. Hebat banget kalau nemuin orang-orang yang all rounder ya Dok. Itu dia biasanya jadi spy. Sekali lihat langsung hafal. Biasanya begitu. Iya. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Nah, sering hilang ingatan itu gejala dari Alzheimer. Betul nggak? Sesimpel kayak suami nanya ke istri, ini kunci mobil di mana ya Maya? Padahal dia sendiri yang naruh. Gitu. Kalau jawabannya dari saya sebagai seorang dokter untuk para pasien, saya akan cenderung bilang iya, tapi tidak bisa iya saja. Iya, terus lalu saya cari tahu lupanya seperti apa. Nah, kalau untuk masuk Alzheimer misalnya, memori jangka pendek lebih sering lupa. Barusan tadi taruh kunci di mana, lupa. Tadi pagi makannya apa, lupa. Tapi kalau yang mundur misalnya enggak, masih tetap dia ingat misalnya. Model lupanya itu beda-beda gitu loh. Ada yang lupanya masa jangka jauh udah lupa, yang sekarang ingat itu biasanya bukan yang dari pikun, demensia itu. Jadi beda-beda itu masalah. Kalau yang sering berantem pasangan di rumah Dok gara-gara masalah kunci, gunting kuku dan lain sebagainya, kan kita mungkin dulu kalau kita nonton film Finding Nemo itu yang short term memory loss, itu bagian dari menuju Alzheimer atau karakter. Oh, iya. ada. Atau mesti seperti ke aku konseling pernikahan karena itu pasangannya tidak cocok karena dua hal yang berbeda. Kelas melulu makanya. Iya. Oke, thank you Dok. Nanti kita lanjut ngomongin tentang Alzheimer di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara mendeteksi dini terjadinya Alzheimer. Kira-kira di usia berapa ya gitu. Kita mulai wajib memeriksakan diri untuk mendeteksi apakah kita berpotensi menuju Alzheimer atau enggak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Guntara Hari SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Bethesda Hospital. Dok, Alzheimer ini satu terminologi yang kayaknya udah sering banget kita dengar lah istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi by definition secara medis, Alzheimer itu kondisi seperti apa sih? Lalu orang pikirnya Alzheimer is pikun is Alzheimer, that simple gitu. Tapi sebenarnya kan harusnya lebih dari itu atau gimana? Oke, pikun garis miring demensia itu besar. Nah, disebabkan apa? Pikunnya modelnya apa? Di bawah itu 60% di Alzheimer. Yang lain ada lagi yang pikun yang tidak disebabkan oleh Alzheimer. Biasanya perdarahan di otak dan segala macam. Tapi ini Alzheimer. Alzheimer ini nama ahli kalau nggak salah neurolog ya, ahli syaraf yang memang menemukan fenomena ini, gitu, di mana orang itu menjadi pikun karena sesuatu yang berubah di dalam kepalanya. Itu dia ketemu ada namanya itu amyloid plaque lah, ada kerusakan di otak dan segala macam. Nah dia bikin, bukan dia sih sebetulnya, tapi terus muncullah istilah neurodegenerative disease. Jadi penyakit yang mengenai neuron otak, sel otak yang degeneratif, yang terus-menerus rusak gitu ya, segala macam, yang membuat fungsi otaknya jadi masalah. Nah, kalau kita sudah bicara dengan demensia, pakai kata-kata demensia, itu agak beda dengan pikun yang awam. Kalau dulu zaman dulu aku belum belajar, pikun itu berarti memori, lupa, bukan itu aja rupanya. Karena pikun tuh demensia itu berarti ada gangguan di pikiran, perasaan dan tingkah lakunya. Ya pikirannya itu tadi gangguan memori, gangguan fungsi eksekutif, memori itu jadi jangka ingat ya. Ada yang jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Biasanya kalau untuk orang demensia itu jangka pendeknya yang lebih cepat, paling duluan hilang, sulit. Nanti jangka menengah dan panjangnya itu maksudnya biasanya lebih ingat. Terus ada fungsi eksekutif, kemampuan dia untuk bilang, oh iya kalau saya dulu misalnya masak, itu awalnya pertama kasih minyak dulu, itu kan ada sequence-nya. Kalau saya bawa mobil, masuk, tutup pintu, starter segala macam, itu yang lupa gitu. Biasanya dia udah masih tahu, oh ini starter, oh ini kunci mobil, untuk apa pakainya, bingung dia, misalnya seperti itu.
Makanya ada orang pakai baju nggak pakai celana, nyisir, udah pegang. Ini sisir, oke, gimana cara nyisirnya? Gimana ya? Oh. Nah, itu fungsi itu ada cerita-cerita gitu. Nanti kalau kita lebih detail soal gejala Alzheimer, ada beberapa yang mengarah ke situ dia. Jadi kita pertanyaannya ke situ. Nah, itu adalah demensia atau pikun, ini Alzheimer. Ya karena ini Alzheimer, ini agak aneh gitu ya. Dia paling banyak 60%, terus kita nggak tahu penyebabnya apa, katanya genetik dan itu beda dari yang lain. Maka ini yang lebih menonjol. Padahal ini adalah salah satu yang paling banyak dari bentuk si demensia itu. Oh, berarti selama ini kan kita juga agak bingung nih, Dok ya. Membedakan antara Alzheimer sama demensia. Berarti Alzheimer itu adalah bagian dari demensia. Demensia itu kayak rumah besarnya. Mobil demensia, sejuta umat Alzheimer. Iya, jangan sebut merek lah ya. Pokoknya mobil sejuta umat itu Alzheimer-nya, itu mobilnya, gitu. Demensia itu. Jadi itu demensianya. Karena ada demensia yang lain gitu, vaskuler misalnya. Jadi terjadinya demensia karena gangguan pembuluh darah di otak yang menyebabkan lalu kerusakan di otak yang lalu menyebabkan gejala tadi pikunnya, gangguan perasaan, tingkah laku dan segala macam. Itu misalnya gitu. Tadi kan belum diketahui, dia paling banyak 60%, tapi akhirnya kayak kenapa dia porsinya paling banyak? Karena genetik dan lain sebagainya. Ya, benar. Dan sampai detik ini sebenarnya para ahli belum tahu persis apa sih yang menyebabkannya seperti itu. Jadi ada gejala seperti itu. Tapi murni kalau genetik kan udah nggak bisa diomongin ya, Dok? Oke, genetik, usia, ya, lifestyle orang bilang gitu. Jadi lifestyle yang sehat menyebabkan fungsi sel-sel di otak juga masih lebih bagus. Terus kemudian ada juga penyakit gitu kan, kencing manis lah, tekanan darah tinggi, kolesterol. Itu menyebabkan memicu kemungkinan munculnya itu menjadi lebih besar, misalnya demensianya jadi lebih besar gitu. Tapi kalau untuk Alzheimer sendiri yang saya tahu itu urusannya dengan ada memang aku sebutnya apa ya sih, kotoran di otak deh itu. Ini kalau kita misalnya kita lihat benar-benar otaknya ya, itu ada disebut sebagai amyloid plaque. Jadi ada kayak kerak-kerak hitam di otak yang kemudian muncul yang lalu menyebabkan tentu saja otaknya jadi tidak berfungsi dengan benar kan. Terus ada yang namanya sarafnya terpelintir. Neurofiber tangle sih. Jadi sel-sarafnya kepelintir. Kalau kepelintir kan jadi macet komunikasinya. Betul. Ya. Hal-hal begitu lalu secara bersamaan membuat selnya jadi rusak dan kemudian mati dan kemudian muncul semua gejalanya itu. Kira-kira gitu. Sorry kalau agak teknis tapi kira-kira seperti itu ceritanya. Dan itu terjadi terus-menerus. Sampai detik ini karena kita nggak tahu sebabnya apa, kita nggak bisa mengobati loh. Baru bisa menahan supaya lajunya nggak terlalu berat. Jadi dengan turunnya itu jangan terlalu progresif misalnya. Dengan bertahan seperti itu. Dengan memberikan pengobatan dalam bentuk tablet dan kapsul gitu ya, atau juga dalam aktivitas gitu loh. Makanya ini kebetulan banget kok aku kan ngeklik. Makanya musuh utama orang tua atau semua orang sebenarnya satu. Apa, Dok? Pensiun. Nggak boleh kita berhenti melakukan aktivitas apa-apa karena kita ini memang makhluk yang dibuat, bukan saya yang buat, Tuhan yang buat gitu ya, untuk bergerak. Oh, berarti pasca pensiun tetap harus beraktivitas, bergerak, fisik dan lain. Betul, sorry. Jadi sebab dengan seperti itu kita entah kenapa somehow itu otak kita jadi lebih bertahan, otot kita juga masih tetap oke gitu ya, bergerak. Dan ya kebetulan kita kenal dari muda sampai agak tua nih ya, agak tua gitu. Saya sudah merasakan ya kira-kira kayak gitu deh. Nah saya menyatakan bahwa bestinya benar. Saya menyatakan bahwa kemudian saya sendiri kalau saya nggak olahraga aja terasa loh. Dan olahraga sesederhana seperti berjalan kaki gitu ya, itu juga berpengaruh. Waktu dulu muda, enggak aku masih kuat dan segala macam. Ya, kalau nggak olahraga sedikit kita masih istirahat segala. Nggak terlalu terasa, tapi sudah di atas 50 umurnya terasa. Ya kalau hari ini nggak olahraga kok badannya kurang seger ya segala macam. Itu kelihatan terasa sekali ternyata. Jadi bergerak, aktivitas itu secara fisik, secara mental masih penggunaan otak gitu ya. Makanya orang bilang itu loh anti pikun, TTS, teka-teki, silang ya. Sekarang masih ada nggak ya? Masih, Dok. Kuno banget ya. Kira-kira tapi kayaknya sekarang. Ya, kayak gitu. Juga misalnya itu sebabnya kenapa game itu masih ada.
Dan akan ada seumur-umur terus-terusan. Karena apa? Salah satunya karena memang itu sesuatu yang menstimulasi otak kan. Jadi lebih seru. Nah tinggal kita sekarang gamenya itu berlebihan atau itu cerita lain. Tapi maksudnya seperti itu, nanti ada si game juga seru tuh. Boleh kita nanti. Keren ya dok ya. Tapi kalau itu secara umum ya itu memang karena dia menstimulasi kerja otak dan segala macam. Oke, jadi otaknya Itu, aktif terus. biar gitu aktif ya. terus. Oke, keren banget. Ini nggak kerasa saya harus disuruh break lagi, padahal lagi oke. dengerin Baik. Dokter Gun, enak banget ceritanya. Nanti kita lanjut lagi dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Satu. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana mendeteksi dini Alzheimer, yang ternyata selama break juga ngobrol sama Dokter Gun nggak berhenti-berhenti ya dok ya. Menarik banget kalau kita ngomongin seputar ingatan. Nah kalau Anda juga pengen bertanya-tanya supaya nggak saya aja yang tanya ya, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kalau mungkin mau tanya, telepon lupa, langsung ditulis aja lewat DM Instagram ya. Takutnya lagi Alzheimer juga lupa jadi mau nulis apa dok ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Guntur Ahari, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Bethsaida Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Tapi ada nggak sih dok, tadi disebutkan ya, entah dari genetik dan lain sebagainya, orang karena atau komorbid, diabetes dan lain sebagainya. Tapi di luar faktor-faktor itu, ada nggak faktor-faktor yang lain yang kayak orang ini tuh rentan? Maksudnya ketika lansia nanti mereka rentan mengalami Alzheimer. Sesimpel kayak, oh dari jenis kelamin, mungkinkah laki-laki lebih rentan dibandingkan perempuan? Mungkin yang kita pikirkan, oh perempuan itu karena multitasking dok, jadi mereka kayaknya ingatannya itu lebih well trained daripada laki-laki gitu ya. Atau mungkin ada beberapa faktor yang lain yang mungkin, kalau tadi kan dokter, ada sel-sel di otaknya, orang pernah trauma nih, jatuh dan lain kecelakaan, itu juga bisa pengaruh atau gimana? Sependek sepengetahuan saya nggak berani jawab itu dengan yes ada atau yes tidak. Tetapi secara logis kita akan tahu bahwa itu kemungkinan besar ada. Saya paling suka bilang begini, misalnya, ya tentu saja orang yang secara umum pengetahuannya kurang, rangsangan dalam kehidupannya kurang, hidupnya monoton, ketemunya orang itu-itu aja, aktivitas itu-itu aja gitu, akan cenderung lebih pelupa. Tapi bukan pelupa sebetulnya, dia karena memang informasinya kurang bagus dan dia tidak terlatih untuk kurang lengkap gitu. Dan dia tidak terlatih untuk recalling misalnya. Bisa seperti itu. Jadi saya sedang bicara soal rutinitas kesehari-hari yang membedakan. Tadi kita sudah singgung soal kebiasaan untuk TTS ya. Nah seperti itu juga gitu loh. Jadi pengetahuan itu selalu akan ada dan segala macam. Kalau nggak dipakai akan lupa. Oh iya, itu terjadi karena memang cara kerja otak itu. Otak itu adalah komputer atau alat yang sangat canggih yang dia bisa mengatur diri sendiri bagaimana supaya dia tetap optimal dengan efisien. Jadi hal-hal yang dianggap tidak penting atau manusianya anggap nggak penting, dia nggak akan ingat. Si otak itu akan menolak untuk ingat dengan mudah misalnya. Walaupun diusahakan untuk recall. Walaupun diusahakan ya. Makanya ada orang-orang yang memang dia bisa ingat satu hal tentu dengan hafal, dengan cepat, ada yang enggak. Oh, si Guntara itu kalau tanyain film dia inget deh. Oh ya itu kalau ditanyain rumpian kemarin dia inget deh. Kalau itu ditanyain resep kue dia inget deh. Itu karena hal-hal itu menarik perhatian dia dan menurut dia itu penting diingat, instingtif dia bisa lebih mudah mengingat. Ada cerita seperti itu. Makanya makanya kalau orang mau, tadi saya bilang all around itu yang paling enak lah ya. Dia bisa ingat semua hal gitu ya. Terus gini dok, kayak dalam rumah tangga istri bisa ingat kesalahan suami 20 tahun yang lalu gitu. Oh iya ya. Sama seperti kalau kita ketemu penyanyi gitu ya. Dia bilang, aku udah gak pernah dengar nada ini, lagu ini 20-30 tahun. Tapi kita lihat, bohong dia. Kenapa? Setiap cengklok-cengkloknya dia ingat coba. Ditanya, kok kamu bisa ingat sih? Katanya 30 tahun yang lalu terakhir ingat. Gak tahu, muncul aja di kepalaku. Ya begitu. Karena bagi dia itu menyenangkan, itu sesuatu yang memorable dan segala macam. Jadi ya itu semua itu harus
diulang, apa namanya, selalu kita anggap sebagai dikelola terus, maka pensiun itu paling menakutkan. Nah itu dia pensiun. Jangan pernah berhenti beraktivitas. Betul. Tantangannya itu sebetulnya. Oke, jadi karena mungkin ada shifting juga dalam kehidupannya dari yang mungkin awalnya itu powerful banget, terus kemudian pensiun di rumah nggak ngapa-ngapain, post-power syndrome, akhirnya secara psikis juga terganggu gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu ketika menuju usia-usia seperti itu, pensiun dan lain sebagainya, dia tuh si Alzheimer ini kan nggak muncul sehari 2 hari, semalam 2 malam, Dok. Itu prosesnya panjang. Nah, di awal-awal tuh yang paling kita notice banget tuh apa, Dok? Yaitu lupa. Jadi gangguan ingatan jangka pendek. Itu paling sering. Nomor 2 kita sebutnya linglung. Oh, linglung nyisir, bingung. Ya. Habis mandi lupa andukan atau mandi kok kepalanya nggak basah, oh ya aku lupa keramas. Atau yang kadang-kadang ya aku ketemu sih walaupun jarang banget tapi ketemu, itu kenapa di kepala masih ada sabun? Lupa siram. Jadi hal-hal seperti itu. Atau yang lebih anekdotal lagi, bajunya bagus, celana pendek. Pakai jas, pakai celana pendek. Hal begitu ada, dan ya itu karena apa namanya, ya dalam kondisi-kondisi yang sudah nggak pas begitu, orang tuh jadi nggak sepenuhnya bisa mengerti apa yang sedang terjadi sama dia kan. Dan itu pasti dinotisnya sama orang lain. Kecenderungannya seperti itu. Nah nanti kalau udah gejalanya lebih berat ya seperti tadi kita terasa, kok nggak pakai celana, nah baru kan, terus dia ngerasa kok aku emosinya nggak bisa dikendalikan ya gitu loh. Ada juga beberapa kondisi gangguan kesehatan yang bukan Alzheimer, yang lain misalnya orang jadi gangguan emosinya jadi ekstrim. Nah itu yang biasanya datang ke aku. Sensitif, gampang menangis, gampang kesel, gampang marah, emosional gitu ya. Terus apalagi kalau dia tadinya orang penting gitu, seperti post power syndrome, tapi suka lupa, dia memerintahkan apa-apa gitu ya. Tutup pintunya ya. Udah tutup pintu biasa. Terus dia bilang, ini pintunya jangan tutup deh, panas. Terus kemudian dia lupa dia ngomong begitu, karena dia biasanya dia tutup, dia bilang, dia ngomong kamu, kenapa kamu nggak tutup? Saya kan udah bilang tiap hari pintunya ditutup. Pak, bukannya Bapak tadi sudah bilang jangan ditutup, panas. Nggak mungkin saya ngomong begitu. Marah-marah, padahal dia barusan ngomong seperti itu kan. Itu menunjukkan bahwa ya mulai kelihatan itu ada seperti itu. Terus yang paling sering, Gun, kamu tuh udah ngomong hal yang sama 3 kali. Sering ngomong berulang-ulang. Yes, exactly gitu ya. Aku cerita si Anu loh. Nah, udah. Masa iya aku belum udah ngomong iya gitu loh. Atau nanti yang lebih jauh lagi, aduh aku lapar. Barusan makan. Enggak. Kamu jahat ya, nggak mau kasih aku makan ya. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Kemudian yang juga sering adalah itu aku kemarin taruh duit ke situ ya, itu ada 1 juta ya. Sekarang kok tinggal sedikit ya, pasti ada yang ambil ya, pasti nggak apa, kamu marah. Atau ya aku sudah taruh itu di situ di lemari tapi dibongkar nggak ada semua, nggak ada segala macam. Itu kan makin berat gejalanya, makin berat gejalanya. Dan kemudian lupa mandi, lupa apa. Dan yang lebih mengesalkan lagi, kadang-kadang orang bilang, ini hari apa ya? Dia lupa. Kadang-kadang aku kalau lagi ngobrol begitu kan waktunya singkat, kalau pasiennya agak itu, aku tanya, Pak, Bu, kira-kira ini bulan apa ya kok aku lupa? Dokter, Desember, tahun berapa? 1997. 1997? Jauh banget ya. Oh gitu ya, iya. Aku terus bilang, oke. Aku nggak langsung mengkoreksi, tapi terus tanya, apa yang dia ingat? Rupanya memang yang dia ingat itu adalah masa lampau misalnya. Misalnya seperti, oh ya, tadi naik apa ke sini? Naik mobil. Mobil siapa? Mobil itu. Orang bilang, udah bohong. Kenapa? Karena biasanya dia naik itu. Tadi dia lupa. Nah, orang tuh suka bukan menutupi ya. Menimpali hal yang dia lupa dengan yang dia rekayasa. Itu juga tanda-tanda untuk orang demensia itu seperti itu. Jadi itu tadi ada beberapa tanda-tanda yang kita lalu kalau kita jeli kita bisa lihat gitu dia. Oh iya, ini orang sudah mulai lupa nih. Gitu ya. Gak emosi, kamu ini gimana sih taruh kunci nggak tahu gimana, padahal kuncinya masih di kantongnya. Kan kayak itu. Nah, oh iya dia mulai itu. Nah, yang agak ribet itu kalau umurnya agak lebih muda. Kalau teori bilang sekitar umur 60, 70, 65 itu mulai ya. Tapi ada beberapa gejala yang muncul pada saat yang lebih awal.
early onset atau yang onset Alzheimer, bisa orang-orang ada yang pakai istilah-istilah seperti itu lebih muda. Umurnya lebih muda, dan biasanya ada faktor pemberat lain, misalnya ada gangguan di pembuluh darah, kolesterol dan segala macam itu, atau ada tumor. Nah, itu yang kita harus perhatiin. Nah, itu dia. Nah, gimana cara mendeteksinya? Apakah perlu periksa atau sekadar kayak tadi tanda-tanda yang disampaikan udah pasti menuju Alzheimer? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar Alzheimer. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Guntara Hari, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Bethsaida Hospital. Dok, ini ngomong-ngomong lansia, yang tadi ngomong linglung ya, itu kayak banyak banget berita-berita lansia hilang. Itu tuh gimana? Kayak dia mengembara kemana-mana, itu gimana? Secara bijaksana, aku akan bilang, ya begitulah adanya. Jadi itu adalah suatu kondisi yang kita harus terima kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah demensia. Jadi dia bukan iseng, atau dia bukan kesal gabut, atau marah, gabut atau segala macam, enggak. Tapi memang dia begitu dia keluar, dia begitu misalnya belok kiri kanan beda jalan aja, dia sudah kesulitan mengenali. Sebenarnya mau kemana sih, Dok? Mungkin dia cuma mau ke dapur, dia cuma mau ke ruang tamu. Aku ada beberapa pasien yang bahkan kebetulan ya rumahnya bukan kontrakan yang cuma 2 pintu gitu kan ya, dua tempat. Itu dia kesulitan keluar dari kamarnya ke dapur misalnya, karena terlalu jauh belokannya. 3 kali belok dia udah lupa ada. Apalagi kalau dia udah keluar rumah gitu ya. Keluar rumah, dia misalnya aku mau ke taman itu jalannya lurus saja, tapi dia belok kiri belok kanan segala macam. Nah, oleh karena itu, kalau dalam cerita seperti ini kita sedang ngobrol kepada masyarakat, misalnya saya lebih cenderung untuk menekankan bahwa oke, itu masalah jangan diperbaiki, tapi diantisipasi. Kita jangan ribet soal kok dia lupa, kamu harus ingat dong, makanya perhatian, enggak, kita cepet-cepet bantu gitu ya, tolong ya. Zaman kuno saya suka minta tolong pakai gelang atau pakai kalung yang ada name tag. Kalau sekarang agak keren dikit deh, itu aja bordir alamat, nomor telepon ya. Apabila bapak atau ibu ini hilang, mohon hubungi nomor sekian misalnya, ditempelin di bajunya. Jadi semua bajunya di print atau di apa gitu. Misalnya. Ya, atau sepatu atau apa, jalan gitu kan. Atau ya hal-hal yang selalu akan nempel ke badannya, ke tubuhnya si pasiennya. Jadi dia bisa kita lindungi lah, selalu terjaga lah. Daripada kalau kita bilang kunci pintu, kan ngeri banget ya kalau kunci pintu tiba-tiba dia nyalain kompor terus dia lupa matiin, gimana? Kan jadi masalah kan. Jadi jangan berfokus ke bagaimana supaya dia lebih ingat, tapi bagaimana caranya mengantisipasi karena kelupaannya itu apa yang bisa terjadi. Jangan memaksanya untuk ingat. Ya, gitu, jangan memaksanya untuk ingat seperti itu. Oke, sebelum lanjut, ini ada yang DM Instagram, Dok. Saya bacakan ya, ini dari siapa? Bentar, Pak Aldo. Dok, kayak saya usia 67 nih, didiagnosis Alzheimer dan belakangan itu sering kesulitan tidur. Wah, tidur ini juga jadi masalah nih, Dok. Apa yang bisa dilakukan dan tipsnya biar bisa atau harus langsung konsumsi obat tidur? Nah, tadi tempat kita bahas obat tidur juga. Yes. Nah, gimana nih, Dok? 67, kira-kira 70. Kira-kira butuh waktu tidur per 24 jamnya itu antara sebetulnya berapa jam ya? Ekstrimnya itu 2-3 jam sampai 6. Kalau lebih dari itu malah kelebihan tidur. Oh, ada kelebihan tidur? Ada. Jadi kalau kelebihan tidur orangnya akan lemas dan ngantuk dan segala macam. Jadi umur 70 itu 4 jam cukup. 5 jam cukup. Nah, kalau dia tidur jam 9 malam, bangun jam 1 dan seger, masa kita suruh tidur? Kalau saya sih enggak. Yang diatur aja supaya bagaimana caranya, misalnya kalau rumahnya, suasana di rumah baru agak meredup dan kemudian suasana tidur jam 11, ya diatur supaya jam sebegitu. Atau itu sebabnya kenapa mungkin orang yang sudah lansia itu suka bangun pagi jam subuh, jam 3, jam 4 ibadah dan segala macam, itu yang dilakuin. Atau lansia lalu kemudian jam 9, jam 10 pagi dia tidur sebentar, bangun makan siang, terus nanti sore tidur lagi. Nah, itu yang dimengerti dulu sedemikian sehingga keluarga yang lain tidak merasa bahwa
si orang tua ini, ayah ini kesulitan tidur. Bukan kesulitan tidur, memang butuh tidurnya cuma sebegitu. Jadi nggak boleh dibosanin, harus tidur lebih banyak. Enggak. Oh ya. Apalagi dikasih obat tidur kan? Apalagi dikasih obat tidur. Dan yang paling mengenaskan, istilahnya apa yang lebih nyaman ya? Enggak ada, mengenaskan. Pokoknya mengenaskan itu, pokoknya namanya tidur itu harus 9 jam. Siapa bilang? Yang ada itu orang bilang bolak-balik di tempat tidur tapi nggak bisa tidur karena orangnya udah seger gitu loh. Nggak perlu tidur lagi ya? Iya, nggak perlu tidur lagi. Oke. Kalau saya malah pikir kalau detik ini misalnya kalau saya sudah seger bangun, udah hore bisa nonton drakor tanpa diganggu terus. Nanti kalau ngantuk tidur lagi gitu. Karena memang kebutuhan tidur aku cuma segitu misalnya dibandingkan dengan yang secara ekstrim aja anak-anak muda umur dia belasan tahun itu bisa memang 9 sampai 12 jam dia tidur. Kurang dari itu ngantuk di sekolah. Kalau kita kan enggak. Seperti saya sekarang tidur 6 jam, dah cukup. Mau dilebihkan nggak bisa juga. Nggak nyaman. Ya, nggak bisa merem juga matanya ya. Oke. Nah, kalau kurang dari itu misalnya 2-3 jam segala macam baru kita urusannya dengan obat tidur tadi. Itu pun obat tidur setelah saringan saya tadi ya. Higiene tidurnya, kekenyangan, kelaparan, dingin dan segala macam semua oke. Kecemasan apa segala macam sudah diatasi semua, masih nggak bisa tidur baru kita masuk ke obat tidur. Kalau obat tidurnya digunakan dengan dosis yang kecil, maka no problem, nggak akan ada masalah. Dia diawasi oleh otoriter ya, pihak berwenangnya yaitu psikiater atau ahli syaraf gitu. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Aldo dan semoga ayahnya sehat selalu dan nyaman boboknya. Amin, ya. yes. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar Alzheimer. Masih bersama dengan Dr. Guntara Hari SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Bethesda Hospital. Nggak cukup kayaknya kita sejam ngobrol ya. Itu pun sudah diimbangi dengan ngobrol selama break pun belum cukup juga ya gitu. Nah, untuk menegakkan diagnosis bahwa ini tuh benar-benar Alzheimer, apakah dilihat dari tanda-tanda yang tadi dilihat linglung lalu pada lain sebagainya atau ada pemeriksaan khusus, Dok? Oke, kita bicara soal keilmuan. Keilmuan ya. Alzheimer hanya bisa dipastikan setelah kita memeriksa di dalam otak. Berarti postmortem. Jadi orangnya udah meninggal, kita ambil bagian jaringan otaknya, kita pastikan itu ada. Itu. Kita nggak pernah kerjakan itu dong pasti. Nah yang selain itu, jadi kita mengandalkan pada misalnya pemeriksaan tidak langsung. Salah satu yang paling sederhana ada namanya Mini Mental State Examination, MMSE. Itu cuma 5 atau 8 pertanyaan yang dirancang oleh para ahli untuk mendeteksi gejala-gejala tadi. Jadi kemampuan dia misalnya mengingat nama lengkapnya, terus alamatnya, terus tanggal lahirnya, hari ini tanggal berapa, lokasinya di mana, terus disuruh menggambar, disuruh menulis, apa segala macam. Kalau itu kurang, maka dia ada skornya yang menyatakan bahwa oh ya ini kemungkinan ada pikun. Nah, kita lihat lagi pikunnya karena apa. Kalau misalnya secara pembuluh darah dia tidak ada stroke, tidak apa segala macam, tidak ada tumor, tidak ini arahnya ke Alzheimer. Apalagi kalau terus kita bisa tahu tuh kalau Alzheimer itu biasanya progresif. Kalau misalnya dia pikun karena tadi ada demensia vaskular, habis stroke dia langsung lupanya banyak. Terus dia nggak ada segala macam, perkembangannya normal aja, nggak tambah berat segala macam, stroke lagi. Nah itu step ladder itu biasanya urusannya dengan demensia karena gangguan di organiknya yang kayak gitu, stroke dan apa segala, bisa aja kerusakan otak langsung atau karena tumor dan segala. Kalau Alzheimer dia gradasinya itu dan biasanya cepat dalam waktu 2-3 tahun. Itu dia ini. Ada satu lagi sebenarnya pikun yang karena usia, dulu namanya senilis, demensia senilis. Kita anggap itu normal. Tapi kelihatan banget misalnya begini, paling jelas tuh perburukan gejalanya itu jauh gitu ya, lambat banget. Pikunnya tuh kita pelupa, tapi orangnya sadar iya ini 3-5 tahun terakhir ini saya sudah mulai makin pelupa ya. Tapi kalau ditanya lupanya nggak seberapa berat. Nah itu oke. Itu kita anggap sebagai yang seperti itu. Karena banyak juga orang-orang yang sampai umur berapa puluh tahun pun, 90 tahun pun dia masih ingat.
Nggak bisa cerita panjang lebar segala macam, walaupun kadang-kadang kita lihat sifatnya udah aneh nih, agak gimana gitu, melantur apa segala macam. Tapi kita lihat, oh ya ini orangnya oke. Kalau dibilang pikun itu ya pikun paling-paling pikun secara umur senilis yang nggak perlu diapa-apain gitu. Berarti kalau kayak mereka mengalami Alzheimer itu dengan kepikunannya, perlukah quote and quote diobati atau supaya tidak tambah buruk aja gitu? Yes, supaya tidak tambah buruk aja, karena yang utama adalah bagaimana mereka tetap bisa menjalani hidup mereka seoptimal mungkin. Bukan maksimal ya, tapi optimal sesuai dengan kondisi dan keadaan. Itu tadi makanya sekali lagi 3 kali aku sudah ngomong, aku ingat banget 3 kali. Pensiun. Pensiun itu bahaya banget. Berarti berhenti beraktivitas. Apapun bentuknya, itu berbahaya. Saya sering banget udah bener-bener sering kalau ibu-ibu udah jadi itu bos catering deh, ngatur deh masak ini masak itu apa segala macam. Oh itu kurang asin, kurang apa segala macam. Kalau bilang, dokter suruh saya ke dapur, saya udah ngeri dok, nanti megang itu sutel aja segala macam. Oh ya bukan Anda yang masak, tapi Anda yang lihat mengawasi dan segala macam, misalnya seperti itu. Kalau dia misalnya satu kehidupannya itu di pasar, dagang apa segala macam, udah kamu jadi itu aja. Penjaga toko yang liatin orang, padahal bukan lagi jadi kasir atau lagi jadi apa ya, karena itu standby aja interaksi dengan orang dan segala macam. Makanya saya mendukung banget gitu ya, dalam hati juga ikut senang kalau misalnya di mall banyak orang tua yang pakai kursi roda disuruh ngeliat-liat ini itu. Aku anggap itu sebagai sesuatu yang sangat berbakti ya. Orang tua lebih butuh itu misalnya daripada ya di rumah apa mewah segala macam, tapi cuma di rumah doang gitu. Dia diajak ke mall apa kemana atau olahraga. Kalau dibilang olahraga, apa sih orang di kursi roda? Yang olahraga otaknya. Oh sih. Ya kan, matanya melihat dan segala macam, bukan hanya fisiknya kan itu. Dan dia membuat jadi lebih nyaman dan segala. Itu penting banget untuk orang tua. Jadi dia masih merasa, oh iya, orang tua salah satu ketakutan adalah left behind. Bahasa Indonesianya apa itu? Ketinggalan. Ketinggalan, yes, ketinggalan. Jadi dia rasa, ya aku udah nggak guna lagi, orang juga nggak perlu aku lagi, untuk apa aku merasa hidup? Useless gitu. Merasa useless dan segala. Atau lebih ngeri, beban. Ya, kok jadi beban? Iya, kenapa anak-anak saya tadinya butuh saya, sekarang sudah nggak butuh saya segala macam. Semua uang mereka yang kasih, malah saya yang sekarang dikasih mereka. Jadi untuk apa lagi aku hidup? Itu paling bahaya. Udah masuk seperti itu, aduh mulai masuk, apakah aku kasih obat antidepresan? Kok rasanya keburu-buru banget? No. Masuk ke dalam kehidupan lagi. Dia diminta ikut lagi gitu, segala macam. Makanya daycare atau kayak di panti itu, salah satu yang dikerjakan di daycare apa? Ya cuma suruh main bola doang, main kartu doang. Untuk kita yang muda doang gitu ya. Kalau yang sudah senior itu sesuatu yang membuat mereka merasa, saya masih bisa hidup, saya masih bisa menikmati, saya masih butuh apa segala macam. Intinya harus tetap beraktivitas, terutama bagi para, ini kan kalau ngomongin lansia berarti hubungannya sama orang-orang yang sudah tidak beraktivitas secara reguler kayak bekerja ya, pensiun. Jadi tetap pasca pensiun tetap harus beraktivitas dok ya. Yes. Oke, terima kasih dok. Ini hari ini menjadi bekal kalau Sama-sama. nanti kita dikasih umur panjang, kita bisa tetap beraktivitas di usia lanjut. Sehat juga dok. Sehat juga, terima kasih. Ya mari. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethsaida. Ya sama-sama. Oke pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Dr. Gun. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batya Summit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, kalau ada oma opa di rumah dan sudah pensiun, tetap beraktivitas, berkebun ya, bertanam gitu, atau kumpul-kumpul sama teman-teman bestnya juga nggak apa-apa ya. Sampai jumpa.